Halo teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan proses order to cash di UDO 17. Nah, sebelum itu, mari kita bahas dulu apa sih order to cash itu. Order to cash adalah suatu proses bisnis yang meliputi semua langkah yang diperlukan dalam memproses pesanan pelanggan, dimulai dari saat pesanan yang diterima sampai pembayarannya diterima. Nah, untuk siklusnya sendiri itu pertama dimulai dari sales order. Sales order ini tercipta akibat dari kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, setelah terciptanya sales order, maka proses delivery dilakukan oleh staff warehouse, yaitu pengiriman barang dari penjual ke pembelinya. Setelah proses delivery selesai, masuk ke proses customer invoice. Customer invoice ini dilakukan oleh staff finance and accounting. Nah, nantinya invoice ini akan dia ditagihkan kepada customer supaya nantinya dilakukan proses pembayaran. Lalu cash receive ini artinya sang customer sudah membayar tagihannya dan uangnya diterima oleh staff finance and accounting. Sebelum menjalankan proses order to cash di UDU, nah ini ada skenario yang saya gunakan sehingga nantinya memudahkan teman-teman untuk memahami apa aja sih yang kita lakukan di UDU itu. Nah, skenario yang saya gunakan ini adalah PT Candi Panggung merupakan sebuah perusahaan konsultan IT yang menyediakan layanan solusi IT untuk berbagai macam bisnis. Nah, suatu ketika terjadi kesepakatan antara PT Candi Panggung dengan PT Asmat Fashion. PT Asmat Fashion sendiri merupakan sebuah perusahaan pakaian. PT Asmat Fashion ingin mengimplementasikan sebuah sistem informasi yang nantinya bakal mendukung proses penjualannya yang berskala internasional. Nah, konsultasi ini baru akan diberikan setelah PT Asmat Fashion sudah melakukan pembayaran. Maka dari itu, proses order to cash perlu dilakukan lebih dahulu oleh si PT Candi Panggung ini. Selanjutnya kita bakal masuk ke implementasinya di UDO 17. Baik teman-teman, sebelum memulai simulasinya kita ada perlu dilakukan persiapan terlebih dahulu. Persiapannya pertama adalah membuat user dari beberapa staff. Ntar dulu ya. Nah ini, untuk di skenario di studi kasus ini kita cuma pakai yang sales sama accounting karena tipe produknya itu kan solusi sistem informasi, itu kan berupa layanan jasa. Jadi layanan tersebut tidak akan dikirimkan melalui warehouse. Beda cerita kalau misalnya tipe produknya adalah storable atau yang bisa disimpan maupun yang consumable yang bisa dikonsumsi. Itu kan ada barang fisiknya. Jadi bisa membutuhkan staff warehouse untuk pengiriman barang tersebut. Namun karena kita berupa layanan jadi akun yang akan kita pakai adalah akun yang sales dan accounting saja. Dan untuk pelanggannya ini ada PT Asmat Fashion. Oh ya tadi sebelumnya untuk yang staff sales itu kita kasih otorisasi ke modul sales sebagai administrator. Yang lainnya dikosongin aja biar dia terbatas di modul sales saja. Terus kalau misalnya untuk yang accounting itu nanti yang accountingnya kita kasih otorisasi untuk menjadi billing administrator di modul invoice. Yang lainnya biarkan saja kosong. Nah kalau misalnya udah kita langsung masuk ke simulasinya aja. Pertama kita login dulu sebagai staff sebagai staff sales. Tadi nama staff sales saya itu Akbar. Akbar tadi Panggung. Nah, hal yang pertama perlu dilakukan adalah ke modul sales terlebih dahulu. Nah, di sini kita perlu membuat quotation baru. Jadi nantinya kita untuk customer-nya itu PT Asmat Fashion. Terus payment terms-nya kita asumsikan harus dibayarkan di akhir bulan. Dan kalau misalnya add product, nah ini yang solusi sistem informasi ini. Nah bisa dilihat ini unit price 40 juta dan 40 juta. Terus ini kita perlu kita send by. Nah kalau misalnya udah kayak gini berarti kita
kirim quotation ini ke PT Asmat Fashion supaya menginfokan kepada mereka melalui email. Nah, ini kita send by email. Nah, ini kan udah ada template bawaan dari sana, saya gak bakal ngubah apapun dari sini, langsung send. Nah, kalau misalnya udah, kita udah send, asumsikan aja udah terjadi kesepakatan untuk transaksi ini. Jadi kita konfirmasi sales order ini. Maaf, maksudnya kita konfirmasi quotation sehingga menjadi sales order. Nah, kalau misalnya udah jadi sales order, ini karena ini jasa ya, jadi kita nggak ada yang perlu dikirimkan, kita bisa langsung membuat invoice aja. Beda cerita kalau misalnya storable product atau consumable product yang ada barang fisiknya, itu kita perlu melakukan pengiriman terlebih dahulu baru kita menagihkan. Nah, untuk di kasus ini kita bisa langsung menagihkan saja kepada PT Asmat Fashion dengan cara create invoice. Ini ada pilihan regular invoice, down payment. Nah, kita yang biasa aja nggak pakai DP. Nah, kalau misalnya udah, ini udah jadi draft invoice. Nah, draft invoice ini perlu diakses juga oleh staff finance and accounting. Nantinya buat ngeregister pembayaran sama ngirim invoice yang draft ini. Nah, sekarang kita pindah ke staff invoice-nya. Nah, di sini saya udah login di browser lain sebagai Tio Accounting. Terus kita masuk ke modul invoicing. Nah, di sini ada satu yang tadi ya, yang masih jadi draft. Nah, kita coba klik. Nah, ini yang berhubungan sama sales order tadi. Nah, karena ini masih draft, kita perlu konfirmasi terlebih dahulu supaya biar ininya posted. Nah, kalau misalnya invoice yang udah terbuat, kita send ke PT Asmat Fashion itu. Nah, ini udah ada template bawaannya, saya nggak bakal ngubah apa-apa. Tapi karena saya nggak mau ngeprint invoice-nya, saya matikan aja download-nya, biar dia dikirim lewat email saja. Terus klik send and print. Kita tunggu beberapa saat. Ini lagi proses pengiriman ke email Asmat. Nah, ini udah kelihatan ya. Udah kita kirim ke emailnya. Nah, terus misalnya asumsikan PT Asmat udah ngelakuin pembayaran. Nah, kita sebagai staff finance dan accounting perlu meregister payment dari pembayaran tersebut. Nah, caranya kita klik register payment ini. Dan untuk pembayarannya asumsikan melalui jurnal bank dan manual dan langsung dibayar lunas. Jadi ini saya ikutin default dari sananya. Kalau misalnya udah, kita create payment. Nah, di sini udah kelihatan kalau statusnya udah jadi paid. Nah, jadi di sini proses order to cash udah selesai, mulai yang tadinya quotation hingga pembayaran diterima. Begitulah kira-kira teman-teman simulasi proses O2C untuk produk layanan. Sekian dari saya, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.